Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi. Thumma amma ba'du, jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan usia panjang kepada kita, walhamdulillah, sehingga kita bisa mengisi waktu yang ada dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitabnya Usul Ats-Tsalatsah, di mana beliau menyatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikan dan menyibukkan dirinya terhadap tiga hal. Yang pertama itu adalah al-ilmu, yakni menuntut ilmu, ilman wa ta'liman, baik menuntut atau mengajarkannya. Kemudian al-amal, mengamalkan ilmu, sebab ilmu bermanfaat jikalau diamalkan. Maka seorang muslim menyibukkan waktu yang ada pada dia dalam rangka ilmu dan amal, dan itu manhaj seorang muslim, bahwa dia menyibukkan dirinya dengan ilmu dan amal. Dan satu jiwa jikalau tidak disibukkan dalam ketaatan, maka dia akan disibukkan dalam kemaksiatan dan kesia-siaan. Ilmu dan amal. Kemudian wa da'watu ilaih, dan mendakwahkan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk menyibukkan dirinya pada ilmu dan amal tadi. Dan berikutnya adalah as-sabru 'alal adza fi. As-sabru 'alal adza fi. Bersabar di atas ilmu, di atas amal, dan di atas dakwah, di atas ad-dakwah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu dan amal. Demikian juga dakwah, sehingga dia terhindar daripada dua macam penyakit yang membinasakan. Penyakit yang pertama itu adalah syahwat. Penyakit yang pertama adalah syahwat, yang sumbernya adalah hawa nafsu dan bujuk rayu syaitan. Adapun yang kedua adalah syubhat, hal-hal yang menjadikan dia salah faham dan salah amalan karena adanya syubhat, baik daripada syaitan, kalangan jin maupun dari kalangan manusia, yang menjadikan dia salah dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Itu disebut dengan penyakit syubhat. Disebut dengan penyakit syubhat. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim tidak menyibukkan dirinya dengan qila wa qala, dengan isu, dengan berbagai macam isu yang tidak penting. Kemudian dia juga tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai macam informasi yang tidak penting. Tidak semua informasi dia baca. Dzikrun nas, sebagaimana telah kita sebutkan, menyebutkan dinamika yang ada pada manusia itu kan akan melahirkan kegalauan. Akan tetapi berzikir kepada Allah akan mendatangkan ketenangan bagi hati seorang manusia. Dan hal ini penting, sebab sebagian orang mungkin menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, atau bahkan menimbulkan kerusakan. Dan seseorang harus yakin bahwa pemimpin itu adalah cerminan daripada rakyatnya, Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab daripada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aneka ragamnya, bahwa zikir ini sangat penting bagaikan gizi atau makanan nutrisi bagi tubuh manusia. Analoginya adalah demikian,
bahwa perumpamaan zikir ini menjadikan seorang manusia sebagai makhluk hidup. Akan tetapi seseorang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan seseorang yang telah wafat. Seseorang yang telah wafat. Dan seseorang senantiasa akan berada di bawah naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala jikalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya juga akan menjadi tenang ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semua jenisnya telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, terutama zikir sesudah salat yang 5 waktu, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian juga zikir ketika akan tidur malam dan bangun daripadanya, kemudian zikir pada berbagai macam kesempatan, momentum, situasi dan kondisi yang ada. Maka beliau lanjut pada pembahasan berikutnya, faslun fi hadihi fi dzikri inda dukhulil khala. Fasal pembahasan petunjuk Rasulullah SAW tentang bacaan yang dibaca ketika masuk ke dalam toilet. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian fokus membahas khusus dari sudut bacaan, bukan dari sudut amaliyah. Sebab adab itu biasanya berkenaan dengan dua jamaah. Yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan bacaan, dan yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan amalan. Adab yang berhubungan dengan apa yang dibaca dan adab yang berhubungan dengan apa yang dilakukan. Nah, pada pembahasan ini Al-Imam Ibnu Qayyim fokus pada pembahasan adab yang berhubungan dengan apa yang dibaca pada kondisi khusus dan bukan pada apa yang dilakukan. Naam. Thabata anhu fi sahihaini annahu kana yaqulu 'inda dukhulihi al-khala'a. Telah sabit di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah Rasulullah SAW, beliau biasanya, kebiasaan beliau ketika masuk al-khala adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada al-khubuth dan al-khaba'ith. Ditafsirkan oleh para ulama, dzaka asy-syaitan minadz dzakari wal khaba'ith minal untha. Al-khubuth itu adalah syaitan dari bangsa jin, jenis kelamin laki-laki, dan al-khaba'ith itu adalah dari kalangan wanita jin. Naam, Rasulullah SAW senantiasa beliau membaca yang demikian. Wa dzaka Ahmad anhu annahu amara man dakhala al-khala'a yaqula dzalika. Diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi beliau mempraktekkan, kemudian beliau memerintahkan para sahabat ketika masuk al-khala untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini ada satu hal yang unik, bahwa jikalau makan, kalau kita lupa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillah awwalahu wa akhirahu, ada kafaratnya di tengah. Jadi misalkan kita makan, kita lupa bismillah, maka kita bisa di tengahnya. Tetapi ketika masuk toilet itu enggak ada lagi toleransi kalau lupa di dalam toilet kita membaca. Misalkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith fi awwalihi wa akhirihi, enggak boleh. Ya, yang kita lakukan adalah kalau lupa keluar dulu baru kemudian masuk, seperti itu. Sebab itu adalah tempat yang disenangi oleh syaitan, Ketika konotasinya di dalam Islam, toilet atau kamar kecil itu adalah tempat yang dimungkinkan ada gangguan syaitan dan syaitan senang di sana. Jadi ada tempat yang disenangi oleh syaitan. Itu diantaranya adalah toilet sebagaimana disebutkan dan disyaratkan di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua adalah pasar, tentu saja, di mana dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW menyebutkan tempat yang paling Allah Ta'ala cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah Ta'ala benci adalah pasar, dan syaitan menancapkan panji-panjinya di pasar. Dan yang berikutnya, tempat yang disenangi oleh syaitan itu adalah disebutkan dalam hadis yang lain, itu adalah lautan. Kemudian juga salah satunya adalah tempat tidur yang tidak dipakai. Ya, maka jikalau ada tempat tidur di rumah tidak terpakai, atau seseorang mempunyai rumah 2 tingkat
tidak didiamin gitu ya, jarang juga dibacakan zikir dan Al-Qur'an, maka itu adalah tempat yang disenangi oleh syaitan. Maka konotasi tempat yang disenangi oleh syaitan ketika kita memang berhajat untuk menggunakannya, maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan sesuai waktu yang dibutuhkan, tidak lama-lama. Dalam bahasa yang lazim disebutkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebagian orang kan lama, dan ini bertentangan dengan adab Rasulullah SAW. Wa yudhkaru anhu ala ya'zisu ahadukum idza dakhala marfiqahu ay yaqul, bukankah sangat mudah bagi kalian, kata Rasulullah SAW, sebelum kalian masuk ke kamar kecil, walaupun mungkin ada kondisi kebelet atau yang lain-lainnya, maka itu tidak bisa menjadi alasan. Sangat mudah, kata Rasulullah SAW, bagi kalian untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal rijsi an-najasi al-khabithil mukhbithi asy-syaithanir rajim. Ya Allah, aku berlindung daripada rijis, ya, an-najas, daripada rijis, dan an-najis al-khabith al-mukhbith, yaitu syaitan yang terkutuk. Syaitan yang terkutuk di sini disebutkan oleh Rasulullah sebagai al-rijsu, an-najsu, al-khabithu, al-mukhbithu. Ini beberapa sebutan Rasulullah SAW terhadap syaitan. Wa qala satuma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanifa ay yaqula bismillah. Rasulullah SAW juga menyebutkan tirai yang menghalangi pandangan jin dan aurat manusia ketika dia melepas pakaian atau dia masuk ke dalam toilet adalah mengucapkan bismillah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa salah satu sebab yang menyebabkan jin itu mengganggu manusia adalah imma karena jin itu dipaksa oleh jin yang lebih kuat ketika dia digunakan oleh tukang sihir, maka jin yang kuat memaksa jin yang lebih lemah, kamu sana ganggu si fulan, ini ada job dari tukang sihir, begitu ya, ada pesanan. Atau yang kedua, karena jin tersebut ya marah atau emosi kepada manusia karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Atau yang berikutnya, karena jin itu memang cinta kepada manusia, syahwat kepada manusia. Jin bisa syahwat kepada manusia sebagaimana perasaan yang dimiliki oleh manusia. Ya, seseorang mungkin dia melihat tidak ada siapa-siapa, kemudian dia berganti pakaian dan menampakkan auratnya, dia rasa itu adalah aman. Atau kondisi yang lainnya, masuk ke toilet, ya dia rasa nggak ada yang melihat, kemudian dia dalam kondisi polos tidak berpakaian, tetapi ada makhluk Allah Ta'ala yang lain yang melihat, yaitu siapa tadi? Jin. Nah, jin ini kalau melihat aurat manusia lawan jenis, bisa jadi muncul syahwat, kemudian dia mengganggu manusia tersebut. Maka supaya pandangan jin tertutupi dari aurat kita manusia dengan membaca apa tadi? Bismillah. Jadi ketika mengganti pakaian, bismillah. Ketika masuk ke toilet, bismillah. Kemudian setelah bismillah ditambahi dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa thabata anhu anna rajulan sallama alaihi wa huwa yabulu falam yarudda alaihi. Dan telah thabit dalam hadis riwayat Muslim, ada pernah satu saat Rasulullah SAW sedang buang hajat, kemudian ada seorang laki-laki yang datang, tidak mengetahui Rasulullah SAW sedang buang hajat. Laki-laki tadi mengucapkan salam dan Rasulullah SAW tidak menjawab. Ini menunjukkan bahwa salam tidak dijawab ketika sedang dalam buang hajat, dalam toilet. Kemudian juga tidak boleh seseorang berbicara, ya berbicara seperti itu. Apalagi sebagian orang yang jauh daripada adab, ada yang menyanyi dan begitu ya. Wa akhbara anna Allah Subhanahu wa taala yamqutu 'alal hadithi 'alal ghaid. Dan Rasulullah SAW juga memberitahukan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap seseorang yang berbicara ketika dia sedang di dalam toilet kamar kecil.
di mana Rasulullah SAW menyatakan la yakhruju rajulani yadribanil ghaita kashifaini an awratayhima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dhalik. Janganlah sampai ada dua orang laki-laki yang dia masuk ke dalam toilet, tersingkap auratnya satu dengan yang lain, saling berbicara, sebab yang demikian akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Jadi konteks buang hajat, meskipun itu hanya buang air kecil, itu adalah tidak terlihat dan tidak ada komunikasi. Ya, sebagian kan toilet yang kita lihat terutama di tempat-tempat umum karena saking banyaknya, ada yang sebagaimana kita lihat tetapi tidak ada hijab di antara keduanya, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, apalagi jikalau sambil ngobrol misalkan, maka yang demikian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menginjak pada poin lain, waqad taqaddama annahu kana la yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha bighaitin wala baulin. Kemudian Rasulullah SAW juga memperhatikan bahwa beliau tidak menghadap dan membelakangi kiblat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Wa annahu naha an dzalika fi hadits Abi Ayyub, dan Rasulullah SAW melarang yang demikian dalam hadis Abi Ayyub, di mana Abu Ayyub meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukumul khalaa'a fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Kalau kalian masuk ke dalam toilet, janganlah kalian menghadap kiblat ataupun membelakanginya, walakin syariku au gharibu, akan tetapi menconglah sedikit, maksudnya seperti ini gitu ya, tidak pas menghadap atau membelakangi. Wala tastadbiru al-qiblah wala tastaqbiluha, jangan kalian menghadap atau membelakanginya, walakin syariku au gharibu. Wa dakhalna Syama, kemudian kami menaklukkan kota Syam, daerah Syam. Fa wajadna al-marahida qad muniyat nahwal Ka'bah, maka kami mendapati toilet-toilet yang ada, kakus yang ada itu menghadap kiblat. Fanan harifu anha, maka kami posisinya mencong begini ketika sedang buang hajat. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami dalam hati beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Salman al-Farisi wa Abi Hurairah wa Ma'qil bin Abi Ma'qil. Jadi ada banyak riwayat yang menerangkan tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya. Di antaranya tadi adalah hadis Abu Ayyub, Salman al-Farisi, Abu Hurairah, Abu Ma'qil bin Ma'qil, Abdullah bin Harith dan yang lainnya. Demikian juga Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Dan pada pembahasan ini Al-Imam Ibnu Qayyim sedikit merincinya. Beliau menyatakan, dan dominannya hadis-hadis larangan menghadap kiblat ini atau membelakanginya ketika saat buang hajat sahihatun, adalah hadis yang sahih. Secara umum semuanya hasanun, hasan minimal. Wal mu'aridu laha imma ma'lulus sanadi wa imma da'ifu ad-dilalah. Adapun hadis yang membolehkan, ada memang kita temukan beberapa hadis yang seakan-akan yang demikian boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Boleh, itu ada dua kemungkinan kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah mungkin hadis lemah, dan yang kedua mungkin adalah pemahamannya yang tidak tepat. Maka yang demikian tidak bisa menolak hadis yang sahih dan hadis yang sangat jelas. Di antaranya adalah hadis, contohnya misalkan Aisyah, bahwa disebutkan kepada Rasulullah SAW manusia menghindari menghadap kiblat saat buang hajat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Au qad fa'aluha?" Apakah demikian praktek mereka? Hawilu, ya, maq'idati qiblal qiblah. Tidak masalah menghadap kiblat kata Rasulullah SAW jikalau di dalam bangunan. Nah, ini adalah hadis yang mursal, walaupun sebagian menyatakan adalah hadis yang hasan. Ini perincian Al-Imam Ibnu Qayyim.
Dan hadis ini telah dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan para ulama hadis. Walaupun ada perkataan Al-Imam Ahmad yang menghasankannya. Intinya demikian. Selanjutnya ada juga hadis yang lain, misalkan kalau dilihat-lihat, contohnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW melarang untuk dihadapkan ke kiblah ketika buang air kecil, dan fara'aituhu qabla ayyuqbada bi'amin yastaqbiluha. Aku pernah menemukan satu kali Rasulullah SAW pada tahun beliau wafat, beliau ketika buang air kecil menghadap kiblat. Ya. Tetapi hadis ini juga adalah hadis yang gharib dan dilemahkan oleh sebagian para ulama. Intinya demikian, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang sahih adalah larangan menghadap atau membelakangi al-qiblah, wa hadza aslun. Ini adalah asalnya, hukum asalnya. Walaupun kemudian pada pembahasan lanjutan para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa larangan tersebut untuk pengharaman. Ada yang menyatakan larangan tersebut hanya untuk makruh saja. Ada yang menyatakan bahwa larangan tersebut kalau di alam terbuka, tidak untuk di dalam bangunan. Ada yang menyatakan bahwa jikalau tidak ada penghalang dinding, ya, penghalang pandangan antara dia dengan kiblah, maka jikalau yang demikian penghalang, maka bisa jadi gunung, ya, atau yang semacamnya. Intinya adalah yang lebih selamat, ya, kesimpulan pembahasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini kalau kita lihat dan kita baca adalah lebih selamat tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblah. Ya, minimal hukumnya adalah dimakruhkan. Dan itu lebih tegas larangannya ketika di alam terbuka, dan demikian ulama khilaf jikalau di dalam bangunan, wallahu taala alam bisawab. Demikian. Wa kana faslun wa kana idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika beliau keluar daripada toilet, beliau mengucapkan kalimat ghufranaka. Ini adalah hadis yang sahih. Ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Aku mohon ampunanmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tetapi para ulama berselisih apakah hadis ini bisa diamalkan, hasan ataukah lemah, ditinggalkan. Beliau menyebutkan kalimat alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku penyakit, maksudnya kotoran, dia sudah BAB dan BAK, dan menyehatkan badanku. Menyehatkan badanku. Kalau yang pertama itu adalah sahih, ghufranaka, hadis riwayat Ahmad. Adapun yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Anas, ada seorang rawi yang diperselisihkan, yaitu Ismail bin Muslim. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kotoran dan penyakit dari badanku dan menyehatkanku. Adapun ghufranaka itu adalah permohonan ampunan. Telah kita sebutkan ketika di toilet itu kan seseorang tidak, lisannya tidak bisa berzikir kepada Allah, dan adalah Rasulullah SAW yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyani. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah tanpa putus sama sekali. Nah, yang memutuskan zikir Rasulullah SAW kepada Allah, lisannya maksudnya, adapun hati tidak pernah putus, itu adalah saat berada di dalam toilet. Maka kalimat yang pertama ketika keluar daripada toilet dengan kaki sebelah kanan, yang beliau ucapkan adalah ghufranaka, ya Allah ampunilah dosaku, karena tadi tidak berzikir kepada Allah. Atau kalimat yang kedua, dan ini sebagian dipandang lemah, yaitu kalimat merasa plong, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah hilangkan penyakit dan kotoran dari badanku dan menyehatkanku. Seperti itu. Maka ini juga kita ingatkan biasanya
pada anak cucu kita, ya kan, bahwa toilet itu begini, seperti itu adab-adabnya, dan rinciannya ada dalam kitab-kitab fikih dan ada pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Faslun fi hadihi fi adhkaril wudu, fasal pembahasan pada petunjuk Rasulullah SAW pada zikir wudu, dan la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, tidaklah ada seseorang yang betul-betul menjaga wudu kecuali dia adalah mukmin. Penekanan daripada Rasulullah SAW tentang keutamaan wudu. Ya, wudu itu adalah cahaya kelak di yaumil mahsyar. Wudu itu bersama tetesan air, kata Rasulullah SAW, akan menjatuhkan dosa. Dan banyak keutamaan wudu. Wudu juga mempunyai pahala yang sangat luar biasa. Maka la yuhafidh 'alal wudu ilal mu'min, tidaklah ada yang menjaga wudu kecuali dia adalah mukmin. Thabata anhu annahu wada'a yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma thumma qala lis-sahabah tawadda'u bismillah. Telah sabit bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ma'mar dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai serta Daruqutni daripada hadis Anas bin Malik, dan disahihkan adalah Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat, ayo para sahabatku, wudulah kalian dan ucapkanlah bismillah. Jadi untuk wudu hanya kalimat bismillah. Wa thabata anhu annahu qala li Jabir nadi biwadu faji'a bil ma'i faqala khudh ya Jabirin fasubba alayya wa qul bismillah. Rasulullah SAW pernah minta tolong kepada Jabir bin Abdullah, tolong ambilkan tempat wuduku. Zaman dulu itu memang repot lah ya. Jadi kalau mau wudu diambil bejananya dulu, tempat airnya. Kalau kita sekarang Masya Allah, Alhamdulillah, ya tinggal buka, kita sudah bisa wudu. Kata Rasulullah SAW, tolong ambilkan tempat wuduku, bejanaku. Wahai Jabir, ambil. Kemudian tolong nanti kamu yang pegangin, aku yang wudu. Dan ya, jangan lupa ucapkan bismillah. Wa dzakara Ahmad anhu min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id al-Khudri la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Rasulullah SAW menyebutkan tidak sah wudu atas pendapat Al-Imam Ahmad, atau tidak sempurna wudu atas pendapat Imam Syafi'i, bagi barang siapa yang tidak mengucapkan bismillah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Kalau hadis-hadis perintah sebelumnya memang hadisnya adalah hasan atau sahih. Tapi hadis yang berbunyi tidak ada wudu, la wudu'a liman lam yaqra bil basmalah, tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebagian memandang hasan, kebanyakan para ulama memandang lemah, dan ada yang sebagian memandang hasan. Kemudian maknanya menurut mazhab Imam Ahmad adalah wajib. Imam Ahmad berpendapat mengucapkan bismillah adalah wajib dilakukan. Kalau sengaja ditinggalkan wudunya tidak sah, kata Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i menyatakan itu adalah keutamaan, makin sempurna dan bagus jikalau seseorang mengucapkan bismillah sebelumnya, tapi bukan kewajiban. Ya, kalau kita lihat hadis-hadis sebelumnya ada perintah-perintah yang sahih. Nah, ini mungkin masalahnya sebagaimana dulu pernah kita bahas adalah kalau kita wudunya di dalam toilet, kita tidak bisa mengucapkan bismillah, kecuali itu adalah bismillah yang pertama ketika kita masuk, kita niatkan demikian, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang utama adalah keluar dari toilet dan wudunya di luar toilet, seperti itu. Wasa'ana wa annahu qala man asbagal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Dzakara Muslim. Dan telah sahih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Umar bin Khattab
Barang siapa yang dia menyempurnakan wudu itu sesuai dengan praktek yang disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan, yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahabat yang lainnya tentang bagaimana wudu Rasulullah SAW, di mana beliau mencuci dulu kedua tangan beliau, kan begitu ya. Kemudian melakukan madmadah dan istinsyaq, berkumur-kumur dan istinsyaq. Kemudian beliau wudu dengan sempurna sebagaimana dalam hadis-hadis sifat wudu Rasulullah SAW. Nah, barang siapa yang melakukan demikian, asbagal wudu, menyempurnakan wudu, thumma qal, kemudian setelah selesai wudu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia akan mendapatkan keutamaan. Apa itu? Futihat, akan dibuka untuknya 8 pintu surga. Masya Allah. Hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat itu pintu surga yang 8 dibuka. Masya Allah. Ringan dan sepele, gampang kita ucapkan, tapi pintu surga terbuka untuk kita bisa masuk dari pintu mana saja yang kita inginkan. Masya Allah, luar biasa. Nah, kadang-kadang kelupaan, wudunya sudah betul, tapi pas endingnya tidak dilakukan doa tadi, tidak diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sebetulnya sudah cukup. Tetapi dalam hadis yang lain ada tambahan, ditambahkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau meriwayatkan, dan hadis ini juga sahih, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang yang senang taubat dan senang mensucikan diri, mensucikan hati daripada sifat-sifat jelek, dan mensucikan badan dengan mandi junub dan wudu. Nah, wa zada al-imamu Ahmadu thumma rafa'a nadhrahu ila as-sama'i, dan ada tambahan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa beliau ketika mengucapkan doa ini, beliau pandangannya ke atas langit. Beliau pandangannya ke atas langit. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian yang lain. Jadi ketika berdoa habis wudu, pandangan ke atas langit, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa zada Ibnu Majah ma Ahmad qaula dzalika 3 marat, dan ditambahkan oleh Ibnu Majah, demikian juga Imam Ahmad, bahwa dia mengucapkan yang demikian, doa tadi, bacaan tadi sebanyak 3 kali. Wallahu taala alam bisawab. Nah, wa dzakara Baqi bin Makhlad fi musnadihi min hadits Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Kemudian diriwayatkan oleh Baqi bin Makhlad dalam musnadnya dari Sa'id Al-Khudri, ada hadis Rasulullah SAW, man tawadda'a fa faraga min wudu'ihi, barang siapa yang wudu kemudian selesai wudu dia berkata, ini bacaan yang lain, ya, jenis bacaan yang lain. Dan di dalam Islam telah kita kenal satu kaidah, jikalau ada banyak bacaan maka pilihan yang ideal adalah kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, jikalau dia bisa menghafalnya dan dimudahkan. Tapi kalau enggak demikian kesulitan, maka dia pilih salah satu yang sahih. Barang siapa yang selesai wudu kemudian dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka dia akan ada dicetakan satu cetakan, dan itu catatan di bawah arasy, dan itu tidak akan hilang sampai hari kiamat, Ya, seperti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti mirip dengan bacaan doa kafaratul majlis, seperti itu. ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ. Pada riwayat yang lain ada jenis yang berbeda.
Aku pernah membantu Rasulullah SAW beliau berwudu. Jadi Rasulullah SAW itu ketika berwudu, para sahabat memang menyiapkan. Kemudian air bekas wudu Rasulullah SAW tadi juga diperebutkan oleh para sahabat. Diriwayatkan dalam hadis yang lain demikian. Aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma gfirli dhambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, luaskanlah rumahku. Ya Allah, berkahilah aku dalam rizkiku. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar engkau mengucapkan yang demikian. Maka Rasulullah SAW mengiyakan yang demikian. Yang paling mudah dan menjadi kebiasaan biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebagian di tempat kita biasanya ditambahi kalimatnya, waj'alni min ibadikas shalihin. Tambahan ini tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang selanjutnya, faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fil adhani wa adhkari. Fasal petunjuk Rasulullah SAW di dalam masalah adzan dan apa yang dibaca dalam zikir ketika selesai adzan. Thabata anhu annahu sannat ta'dhina bitarji'in wa ghairi tarji'in. Ya, saya biasanya kadang-kadang kebiasaan di pesantren, Pak, kitab itu dibacakan memang. Dibacakan sehingga ada banyak faedah biasanya dalam keilmuan bahasa Arab, dan ini satu hal yang mulai jarang dilakukan oleh sebagian dai, yakni membaca kitab berbahasa Arab sampai pada baris terakhirnya tanpa wakaf. Dan ini memang tangga-tangga keilmuan biasanya di dalam di pesantren supaya seseorang terseleksi boleh dan bisa menyampaikan ilmu. Terkadang satu hal yang sebagai faedah, satu hal yang salah adalah seseorang tidak menguasai bahasa Arab, kemudian dia menyampaikan ilmu, atau dia fokus dan terbatas hanya pada buku terjemahan, padahal terjemahan bisa jadi mungkin banyak salah. Maka saya terkadang-kadang mohon maaf agak lama sebab membacakan teks Arabnya, tetapi terkadang juga ana ringkas. Hanya ingin mengisyaratkan bahwa di zaman ini penting juga mengembalikan kebiasaan di pesantren kitab itu berbahasa Arab dan kitab itu dibaca kemudian diterjemahkan. Baik, kita lanjutkan. Wa thabata anhu annahu sanna ta'dhina bi tarji'in wa ghairi tarji'. Telah sabit bahwa Rasulullah SAW mensunahkan tarji' dan juga selain tarji'. Tarji' itu adalah kalimat pengulangan. Itu kan dalam adzan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tarji' namanya. Tarji' itu adalah pelan sebelumnya, kemudian setelah itu diangkat kencang. Disunnahkan di dalam adzan atau sesekali tanpa tarji', sesekali pakai tarji'. Tarji' itu adalah pelan sebelumnya, sesudah itu baru biasa dikencangkan. Jadi muadzinnya mengucapkan dengan kalimat kencang biasa setelah takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian dia membaca pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu baru dikencangkan biasa. Ini disebut dengan tarji' atau pengulangan. Tetapi biasanya pengulangan kan di belakang. Konotasi pengulangan dalam adzan itu adalah pelannya di depan, kencangnya di belakang. Nah, wa syara liqamata mathna wa fawada. Adapun qamat itu dengan kalimat dua-dua atau ganjil, dua-dua atau ganjil. Ya, takbir karena itu genapnya adalah 4, maka ketiga ganjil maksudnya adalah 2. Walakin alladhi sahha anhu tathniyatu kalimatil iqamah. Akan tetapi yang sahih diriwayatkan dari kumpulan-kumpulan adzan dan qamat yang diisyaratkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah
pada adzan khusus qad qamatis shalah dibaca dengan 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, telah didirikan salat, telah didirikan salat. Ini datang dengan kalimat madhi litahqiq wa litaqrib. Maksudnya adalah dekat. Padahal kan salat belum didirikan. Tapi kalimatnya pengumuman dalam qamat apa tadi? Telah didirikan salat, telah didirikan salat. Padahal salatnya belum dilaksanakan. Itu maksudnya sudah sangat dekat. Walam yasihha anhu ifraduha albattata, dan tidak ada sahih sama sekali. Kadang-kadang kan seseorang membaca satu hadis, tidak hadis yang lain, kemudian saklek, kaku. Misalkan dia ketemu hadis bahwa azan itu genap, kemudian qamat itu ganjil. Akhirnya dia qad qamati sholahnya hanya 1 kali dengan hadis ganjil tadi. Padahal pada pengajaran Rasulullah SAW terhadap qamat, khusus qad qamati sholah dibaca berapa kali tadi? 2 kali. Wa kadzalika alladhi sahha anhu tikraru lafdhi takbir fi awalil adzan. Demikian juga kalimat takbir ketika awal adzan dan juga ketika qamat. Yang dimaksud dengan genap itu adalah 4, dan khusus pada kalimat takbir yang dimaksud dengan ganjil 1 itu adalah jadi satu kesatuan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 dianggap sebagai satu. Dan ini tidak boleh salah paham kata beliau. Adapun menjadikan qamat itu ganjil dan hanya 1 saja diriwayatkan daripada Ibnu Umar dengan kalimat pengecualian iqamah qad qamatis shalah. Demikian, dan ini lazimnya telah diketahui dan dipraktikkan oleh kaum muslimin secara betul. Selanjutnya, ini pembahasan terakhir kita sempatkan. Adapun petunjuk Rasulullah SAW ketika selesai azan. Kita langsung pada pembahasan selesai azan. Ahaduha, yang pertama adalah ayyaqula as-sami'u kama yaqulul muadzinu illa fi lafdhi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Yang pertama yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah orang yang mendengar azan dia mengucapkan persis sebagaimana perkataan azan kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dengan kalimat yang sama pada satu hadis, dan hadis yang lain boleh diganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Sebabkan salat itu butuh taufik daripada Allah, pertolongan dari Allah. Kalau enggak maka jiwa akan malas, begitu ya. Maka zikirnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku mohon pertolongan, kekuatan, sehingga kita semangat untuk sholat. Demikian. Dan para ulama juga sebagian menyebutkan berdiri saat qamat itu adalah sebagiannya menyatakan pada kalimat qad qamatis shalah atau yang semacamnya. Walal iqtisaru alal hay'alah. Kemudian yang kedua secara umum adalah ayyaqula raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini mungkin jarang kita lakukan dan sebagian mungkin baru tahu, yaitu menyatakan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Sebagian riwayat yang lain nabiyyan wa rasula. Jadi selesai azan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, seperti itu. Kemudian yang ketiga mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang keempat adalah Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ada tambahan di belakangnya sebagian, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak menyalahi janjimu wahai Allah. Keutamaan bacaan ini, maka kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan tambahan innaka la tukhliful mi'ad diperselisihkan para ulama.
Ada yang menyatakan tambahan ini boleh dilakukan, ada yang menyatakan tambahan ini tidak boleh dilakukan sebab tidak ada dalilnya. Naam. Yang kelima, ayat wali nafsihi ba'da dzalik, baru kemudian doa hajat sesuai hajat kita masing-masing. Sebab Rasulullah SAW bersabda, bainal adzani wal iqamah, atau bainal adzanaini da'watun la turad. Di antara adzan dan iqamah itu ada satu saat doa hamba tidak akan ditolak. Saat yang makbul, saat yang makbul. Atau sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, qul kama yaquluna. Maksudnya ucapkan dan jawab adzan seperti ucapan muadzin. Fa idzan tahaita fasal tu'tah. Kalau selesai adzan, mintalah kepada Allah maka pasti akan diberikan. Setelah itu baru qabliyah. Selesainya demikian. Jadi urutannya tadi menjawab adzan, kemudian selesainya itu raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah, kemudian mengucapkan apa? Salawat, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kemudian mengucapkan doa, sebab antara adzan dan iqamah itu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin jemaah pembahasan kita. Mungkin ada pertanyaan, silahkan, atau ada tambahan. Ya, silahkan, mungkin ada pertanyaan di seputar yang kita bacakan tadi atau hal yang lain misalkan. Ya. Tolong diulang tadi gimana? Oh iya. Yang kita kasih isyarat misalkan semacam, sebagian menyebutkan berdahem ya gitu. Atau mungkin orang tua nggak tahu kita ada di dalam toilet, kita nyalakan keran air untuk isyarat kita sedang di dalam, atau kita ketuk dinding misalkan, atau yang semacamnya. Intinya tidak mengucapkan, tidak berbicara seperti itu. Atau kalaupun terpaksa berbicara, kata para ulama, dengan kalimat yang singkat satu kali, dengan kalimat yang paling singkat gitu ya. Seperti itu. Tapi keadaan di luar kebiasaan atau terjadi satu hal yang membahayakan, itu di luar itu lagi. Misalkan tiba-tiba gempa misalkan gitu. Atau tiba-tiba ada sesuatu yang membahayakan, entah binatang kah, atau terjadi kebakaran atau lainnya, atau misalkan orang tua kita sedang tiba-tiba terkena sesuatu, itu kan di luar normalnya, tidak masalah ya. Itu beda lagi. Tapi maksudnya dalam kondisi normal, orang tua memanggil kita pun, kita juga dengan tetap dijawab, tetapi dengan isyarat bahwa kita sedang di toilet. Nah, anak-anak kita juga harus kita latih. Nah, namanya di dalam toilet itu sesuai kebutuhan. Ya. Praktis, taktis, cepat, selesai. Nah, kadang-kadang kan anak-anak kita lama gitu, Pak. Itu kita ingatkan, nah jangan kelamaan. Ya, seperti itu. Iya, ada yang lain silakan. Iya, Pak. Iya, memang Masya Allah di zaman saat ini kan, kita itu zaman dulu
Masya Allah, ya banyak kemewahan yang didapatkan oleh raja. Tapi saat ini tidak perlu jadi raja, kita dapat kemewahan yang biasa didapatkan Fir'aun, yang biasa didapatkan Qarun. Raja zaman dulu itu supaya adem ada tukang kipas. Zaman saat ini nggak perlu jadi raja, kita adem seperti ini, Masya Allah. Jadi kita banyak dapat kemewahan yang tidak didapatkan oleh raja-raja zaman dulu. Nah, salah satunya adalah keterbatasan air. Air itu disiapkan dulu. Makanya Rasulullah itu ada khusus tempat air, Pak, untuk wudu beliau. Beliau ketika mau wudu, kadang beliau ngomong ke sahabat, biasanya Anas bin Malik, atau kasus yang lain sahabat-sahabat inisiatif langsung menyiapkan wudunya Rasulullah SAW dan keperluan untuk buang hajat Rasulullah SAW dan wudu beliau atau mandi beliau. Nah, zaman sekarang kan Masya Allah kita dimudahkan oleh Allah, tinggal buka kan seperti itu. Jadi zaman dulu itu disiapkan memang, dan para sahabat itu rebutan kalau Rasulullah SAW wudu, bekas wudu Nabi itu diusapkan ke wajah dan badan mereka sebab ada keberkahan. Dengan catatan itu khusus untuk Rasulullah, tidak berlaku untuk selain beliau, baik kiai, habib atau ustadz. Makanya dulu heboh kan, ada di satu negara itu tokoh sufi meninggal, itu ribuan pengikutnya rebutan. Rebutannya apa? Rebutan air memandikan jenazah dia untuk diminum. Masya Allah. Ini kan gulu namanya, dan satu kesalahan kan begitu ya, satu kesalahan untuk diminum dan diusapkan. Begitu juga Syiah. Syiah itu kan tanah di Karbala itu, Pak. Tanah di Karbala itu diambil kemudian dicetak. Tapi mereka belakangan menjadi galau sebab itu jualnya lumayan harganya, tanah dari Karbala yang biasa dimiliki oleh Syiah. Sebab kata mereka mulai banyak pemalsuan dari Cina ini tanah. Takutnya nggak dapat pahala lagi kan begitu ya. Jangan-jangan bukan diambil di Karbala tadi. Iya, taib. Ada yang lain silakan. Iya, Pak. Iya, masa apa, Pak? Oh iya. Perlu dana ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya. Mm-mm. Iya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara umum yang demikian dibolehkan, dan hanya saja memang ada beberapa yang kita lihat banyak yang kebablasan dan diharamkan prakteknya. Ada laki-laki berpenampilan dan berpakaian serta berkelakuan seperti perempuan. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'anallahu al-mutarajjilat minan nisa. Allah Ta'ala melaknat wanita yang seperti laki-laki dan laki-laki yang seperti wanita. Ini dilaknat seperti itu, baik yang melakukan maupun yang memfasilitasi, bapak-bapak pakai daster misalnya. Kemudian juga praktek-praktek ekspresi kegembiraan 17 Agustus yang itu jauh daripada etika misalkan, atau mengandung kemaksiatan. Adapun tentang hadiah, maka telah kita ketahui bahwa jikalau hadiah diambil dari mereka yang
partisipan tadi diambil hadiah, diambil iuran kemudian dijadikan hadiah, maka kata para ulama yang demikian itu diharamkan. Yang demikian diharamkan, kecuali pengecualian menurut sebagian para ulama adalah olahraga yang diniatkan dan biasa lazimnya itu bisa mendukung untuk jihad, ketangkasan, kekuatan, kecepatan. Semacam apa misalkan lomba kuda, apalagi mana, gulat, tapi niatnya memang niat supaya mempersiapkan suatu saat jihad, supaya ini semarak olahraga yang mendukung ketangkasan, kekuatan, kecepatan itu di masyarakat membudaya, terutama di kalangan anak muda, maka boleh taruhan. Rasulullah pernah taruhan dengan Abu Rukanah, kambing siapa yang menang gulat. Pas gulat pertama Rasulullah menang, diambil kambing, ya kan. Kemudian kedua menang lagi. Akhirnya Abu Rukanah masuk ke dalam Islam dan kalau tidak salah kambingnya dikasihkan ke Abu Rukanah walaupun kalah sehingga kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, boleh yang demikian, tapi selain itu tidak boleh kecuali dari pihak lain. Secara umum demikian. Jadi kalau ada maksiat yang jelas kemudian kita diminta, ya kita nggak boleh hukum asalnya kalau tahu. Tapi kalaupun nggak enak ini, nanti ya kita pesankan ini jangan untuk hadiah misalnya, atau acaranya jangan ada maksiat. Tapi kan aneh juga memang zaman saat ini ya. Yang gampang kan biasanya memang masuk include dalam EPL biasanya Pak ya, iuran lingkungan itu. Kita nggak tahu lagi, pokoknya ini untuk keamanan, kebersihan dan ketertiban. Yang lainnya kita nggak tahu, itu mungkin lebih ini ya, lebih tenang. Tapi kalau kita diminta iuran, Pak ini untuk Agustusan, kita mau nanya juga sungkan juga, Pak ada musiknya nggak? Pak di sana nanti gimana acaranya? Kata Pak RT-nya, waduh ini kan seperti itu ya. Secara umum tidak boleh ada maksiat, tidak boleh ada musik, tidak boleh ada hal-hal yang jauh daripada moral dan etika, serta tidak boleh ada perjudian. Secara umum seperti itu. Tinggal bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita ketika ditagih yang demikian. Ya, itu mungkin Pak ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.